Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sebul Imam, NIM 2018-31007 dari kelas BKA semester 6. Di sini saya akan menjelaskan apa itu layanan penguasaan konten dan bidang karir. Sebelumnya, setiap individu pasti mempunyai keinginan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan sesuai dengan kemampuan dirinya. Namun, banyak pencari kerja yang tidak mempersiapkan diri untuk memasuki dunia pekerjaan yang dapat mengakibatkan seseorang tidak tahu apa yang seharusnya dipersiapkan pada saat berkompetensi untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai. Dalam proses penerimaan pegawai, tentunya masyarakat banyak hal diantaranya kemampuan komunikasi, penampilan fisik, dan wawasan yang luas. Nah, dari penjelasan tadi, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu layanan penguasaan konten. Nah, layanan penguasaan konten adalah satu jenis layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan siswa dapat memahami dan mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik, keterampilan, dan materi belajar yang cocok dengan kecepatan dan kesulitan belajarnya, serta tuntutan kemampuan yang berguna dalam kehidupan dan perkembangan dirinya. Layanan penguasaan konten merupakan layanan bantuan kepada individu maupun kelompok, yaitu sendiri-sendiri ataupun kelompok, untuk menguasai kemampuan ataupun kompetensi tertentu melalui kegiatan belajar. Kemampuan atau kompetensi yang dipelajari itu merupakan satu unit konten di dalamnya, yang terkandung fakta, data, konsep, proses, hukum, dan aturan, nilai, persepsi, afeksi, dan sikap. Selanjutnya, layanan penguasaan konten juga membantu individu dalam menguasai aspek-aspek konten tersebut secara tersinergikan. Dengan penguasaan konten, individu diharapkan mampu memenuhi kebutuhannya serta mengatasi masalah-masalah yang dialaminya. Menurut Prayitno 2004 halaman 2. Dalam setiap pelaksanaan kegiatan, tujuan merupakan faktor terpenting yang untuk mendapatkan perhatian. Begitupun dengan layanan penguasaan konten. Menurut Prayitno 2004 halaman 3, tujuan layanan penguasaan konten ini terdiri atas dua macam, yaitu tujuan secara umum dan tujuan secara khusus. Tujuan umum layanan penguasaan konten ialah dikuasainya suatu konten tertentu. Penguasaan konten ini perlu bagi peserta didik atau individu untuk menambah wawasan dan pemahaman, mengarahkan penilaian, sikap, menguasai cara-cara atau kebiasaan tertentu, untuk memenuhi kebutuhannya dan mengatasi masalah-masalah yang dialami. Dengan penguasaan konten, yang dimaksud peserta didik yang bersangkutan lebih mampu dalam menjalani kehidupannya secara baik, efektif. Prayitno 2004 halaman 2. Yang kedua adalah tujuan khusus. Tujuan khusus layanan penguasaan konten bisa dilihat pertama dari kepentingan peserta didik dalam mempelajarinya, dan kedua, isi konten itu sendiri. Tujuan khusus layanan penguasaan konten terkait dengan fungsi-fungsi konseling menurut Prayitno tahun 2004 halaman 3. Fungsi-fungsi tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, fungsi pemahaman. Guru pembimbing dan peserta didik perlu menekankan segala aspek-aspek pemahaman dari konten yang menjadi titik utama dalam layanan penguasaan konten. Yang kedua, fungsi pencegahan. Fungsi pencegahan bisa menjadi muatan layanan penguasaan konten, memang terarah kepada terhindarkannya individu atau peserta didik dari mengalami masalah tertentu. Yang ketiga, fungsi pengentasan. Fungsi pengentasan akan menjadi arah layanan apabila penguasaan konten memang untuk mengatasi masalah yang sedang dialami peserta didik atau klien. Berikut adalah penjelasan saya tentang layanan penguasaan konten di bidang karir. Jika ada salah kata saya mohon maaf, kurang lebihnya saya mohon maaf. Tetap di rumah saja, jaga kesehatan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.